Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Suara dengan NIM akhir 018, Prodi Teknik Listrik Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang mata kuliah sistem operasi tenaga listrik. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan materi Generating Excitation System, yang kedua ada generator capability curve, dan yang ketiga ada power generation. Untuk bab yang pertama, kita akan membahas Generating Excitation System. Apa itu eksitasi? Eksitasi adalah proses penyediaan arus arah DC ke pelita medan atau field winding pada rotor generator sinkron. Arus eksitasi adalah arus DC yang dialirkan ke rotor untuk menciptakan medan magnet atau flux yang berputar. Tanpa arus eksitasi, generator sinkron tidak akan menghasilkan tegangan keluaran gaya induksi karena tidak ada medan magnet yang memotong ukuran stator. Sistem eksitasi seluruhnya peralatan yang berfungsi untuk menyediakan dan mengatur arus DC tersebut. Generator mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Namun untuk memulai proses konversi ini kita butuh magnet. Sistem eksitasi adalah memasuk magnet tersebut dengan cara menyuplai arus DC ke kumparan medan di rotor. Flux magnet inilah yang akan dipotong oleh kumparan stator saat rotor berputar, kemudian menghasilkan tegangan AC. Yang kedua ada fungsi kunci sistem eksitasi. Yang pertama ada membangkitkan tegangan awal. Memberikan suplai DC awal, sering disebut field flushing, agar generator dapat mulai menghasilkan tegangan. Yang kedua ada mengontrol tegangan keluaran, berfungsi mengatur besar arus eksitasi, yang secara langsung mengatur kekuatan medan magnet dan pada akhirnya mengatur besar tegangan keluaran generator. Yang ketiga ada mengontrol daya reaktif, yaitu mengatur penyerapan atau pembangkitan daya reaktif generator yang krusial untuk menjaga profil tegangan pada sistem tenaga listrik. Yang keempat ada menjaga stabilitas sistem, memastikan generator tetap sinkron dengan sistem grid dan merespon cepat terhadap perubahan beban atau gangguan, misalnya seperti hubungan singkat. Yang kelima ada kenaikan beban. Jika beban meningkat, tegangan terminal cenderung turun. AVR dari bagian dari sistem eksitasi akan meningkatkan arus eksitasi untuk mengembalikan tegangan ke nilai nominal. Yang keenam ada daya reaktif. Kontrol eksitasi memungkinkan generator untuk beroperasi pada faktor daya yang berbeda, induktif atau kapasitif, dengan mengatur daya reaktif. Kemudian ada prinsip dasar pengaturan tegangan. Rumus dasar GGL induksi sendiri yaitu EA sama dengan lambda kali flux dan kali W, di mana W adalah kecepatan putar. Komponen kunci dari prinsip dasar pengaturan tegangan sendiri ada 3, yaitu arus eksitasi, mengalir ke belitan rotor menciptakan medan magnet. Yang kedua ada flux magnet, kekuatan medan magnet sebanding dengan arus eksitasi. Yang ketiga ada GGL induksi, tegangan yang dihasilkan sebanding dengan flux dan kecepatan putar. Kemudian yang kedua ada peran AVR atau Automatic Voltage Regulator. Yang pertama ada mengukur tegangan keluaran generator, yang kedua membandingkannya dengan nilai referensi, yang ketiga menghasilkan sinyal kontrol untuk menyesuaikan arus eksitasi, yang keempat jika tegangan menurun, AVR, arus eksitasi, dan Vout akan meningkat, dan sebaliknya jika tegangan meningkat, AVR, arus eksitasi, dan Vout akan menurun. Semakin besar arus yang kita masukkan ke magnet listrik rotor, semakin kuat magnetnya dan semakin besar listrik yang dihasilkan. AVR adalah otak yang secara otomatis mengatur besar arus ini agar tegangan tetap stabil di nilai yang diinginkan, meskipun beban listrik di luar berubah-ubah. Kemudian ada klasifikasi sistem eksitasi. Sistem eksitasi diklasifikasikan berdasarkan sumber daya yang mensuplai arus DC. Sistem eksitasi dinamis atau rotating exciter. Yang pertama, menggunakan mesin berputar kecil atau exciter yang dipasang pada poros generator utama. Jenis dari eksitasi dinamis sendiri ada eksitasi DC dan eksitasi AC atau push atau brushless. Exciter berputar menghasilkan AC yang kemudian disearahkan menjadi DC untuk rotor umumnya untuk generator berkapasitas kecil, kurang dari 50 MW. Yang kedua ada sistem eksitasi statis atau static exciter, menggunakan komponen elektronik stasioner atau diam seperti penyiar terkontrol yang mengambil daya langsung dari terminal generator, potential source, atau sumber terpisah. Cocok untuk generator berkapasitas besar karena responsnya yang sangat cepat dan kemampuan arus yang tinggi hingga dapat 10.000 ampere. Paling umum untuk generator besar yaitu PLTU, PLTA, dan PLTG, mengambil daya AC dari output generator melalui transformator, kemudian disearahkan menjadi DC oleh penyiarah untuk disalurkan ke rotor melalui sikat dan cincin geser. Jenis-jenis sistem eksitasi ada 3, yaitu ada brush atau menggunakan sikat yang perlu perawatan. Kedua ada brushless, tidak menggunakan sikat atau perawatan yang rendah. Yang ketiga ada static excitation system, menggunakan key restore, respon cepat untuk stabilitas grid. Untuk tipe eksitasi brush, mekanisme penyampaian arus ke rotor menggunakan exciter DC atau AC dengan sikat dan cincin geser dengan kapasitas umum kecil hingga menengah dan keunggulan utamanya yang sederhana. Untuk tipe eksitasi brushless, mekanisme penyampaian arus ke rotor menggunakan exciter AC dengan penyiar berputar rotating rectifier pada poros yang terhubung langsung ke belitan rotor tanpa sikat dengan kapasitas umum kecil hingga besar dan keunggulan utama perawatan rendah, tidak ada sikat atau percikan. Kemudian yang ketiga tipe eksitasi static excitation system, mekanisme penyampaian arus ke rotor penyiar stasioner mensuplai DC ke rotor melalui sikat dan cincin geser dengan kapasitas umum besar seperti di PLTU atau PLTG, dan keunggulan utamanya respon yang sangat cepat dan arus medan yang tinggi. Kemudian komponen utama sistem eksitasi statis. Sistem statis adalah yang paling canggih dan umum di pembangkit skala besar. T-restore memungkinkan pengaturan arus DC yang sangat cepat dan presisi. Field flushing dibutuhkan karena generator sinkron tidak dapat membangkitkan diri sendiri dari nol. Komponen utama dari SES itu ada 5. Yang pertama sumber daya eksitasi. Biasanya diambil dari terminal generator melalui trafo eksitasi. Yang kedua rectifier bridge, berfungsi untuk mengubah AC menjadi DC, umumnya menggunakan T-restore atau SCR yang dapat dikontrol. Yang ketiga ada AVR, merupakan otak sistem kontrol, menerima sinyal Vout dan menghasilkan sinyal pemicu untuk T-restore. Yang keempat ada field flushing equipment,
merupakan sumber daya DC eksternal yang digunakan untuk memberikan eksitasi awal saat generator baru mulai beroperasi dan belum menghasilkan tegangan seperti baterai. Yang kelima ada limiter dan pelindung, berfungsi untuk mencegah operasi di luar batas aman seperti misalnya over excitation limiter untuk melindungi rotor dari panas berlebih dan under excitation limiter untuk menjaga stabilitas. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan dari tipe eksitasi brushless, dan static excitation system yaitu yang pertama ada kecepatan respons. SES memiliki respons paling cepat, penting untuk generator yang terhubung ke sistem grid besar seperti PLTU dan PLTG. Kemudian yang kedua ada perawatan. Brushless menawarkan perawatan paling rendah karena menghilangkan komponen mekanis sikat seperti mekanis sikat, tetapi memiliki respon yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan brush. Dan SES yang masih memerlukan perawatan sikat. Yang ketiga ada kompleksitas desain. SES memiliki kompleksitas yang tinggi, sedangkan brushless memiliki kompleksitas yang sedang dan brush memiliki kompleksitas yang rendah. Yang kelima ada kapasitas arus. SES mampu menyediakan arus eksitasi tertinggi mencapai lebih dari 50 MW, menjadikannya pilihan utama untuk generator berkapasitas daya MVA besar, sedangkan brushless hanya mampu menyediakan arus eksitasi rendah kurang dari 50 MW. Kesimpulan dari materi generating excitation system yaitu sistem eksitasi adalah elemen kritis dalam operasi generator sinkron yang memiliki fungsi utama yaitu mengontrol dengan terminal dan daya reaktif. Respon cepat sistem eksitasi terutama jenis statis sangat penting untuk menjaga stabilitas tegangan dan sinkronisme generator terhadap perubahan beban dan gangguan pada sistem jaringan listrik atau grid. Melalui pengaturan arus eksitasi, generator dapat mendukung operasi grid yang andal dan efisien. Eksitasi bukan hanya menyediakan magnet, tapi juga merupakan sistem kontrol dinamis yang memastikan kualitas listrik dengan tegangan stabil dan mencegah generator terlepas dari sinkronisme saat terjadi gangguan. Kemudian bab 2 di sini ada generator capability curve. Apa itu generator capability curve? Kurva kapabilitas generator atau yang biasa disebut D-curve adalah grafik batas operasi dari generator sinkron dengan format grafik diagram kutub atau polar plot yang menunjukkan hubungan antara daya aktif dan daya reaktif. Tujuan utamanya menentukan area di mana generator dapat beroperasi secara aman dan berkelanjutan tanpa merusak komponen utama seperti belitan stator dan rotor. Semua titik operasi generator harus berada di dalam atau pada batas kurva ini. Generator memiliki batas termal atau panas dan stabilitas. Kurva ini adalah peta jalan yang menunjukkan batas-batas tersebut. Jika kita beroperasi di luar kurva, kita berisiko merusak generator atau menyebabkan ketidakstabilan sistem. Sumbu dan kuadran kurva. Yang pertama ada sumbu X atau horizontal. Sumbu X adalah daya aktif dalam megawatt. Ini adalah daya real yang dikirim ke beban atau menggerakkan rotor menyalakan lampu. Yang kedua ada sumbu Y yang vertikal. Sumbu Y tersebut adalah daya reaktif dalam megavolt ampere reaktif atau ampere. Ini adalah daya yang dibutuhkan untuk membangun medan magnet. Dari sumbu Y sendiri terdapat dua kuadran, yaitu kuadran atas dan kuadran bawah. Kuadran atas yaitu pembangkit daya reaktif atau over excitation, generator bersifat induktif seperti reaktor. Yang kedua ada kuadran bawah. Kuadran bawah yaitu penyerapan daya reaktif atau under excitation. Generator akan bersifat kapasitif seperti kapasitor. Generator termasuk mesin P dan Q. P adalah daya utama yang dikontrol oleh prime mover atau turbin, sedangkan Q dikontrol oleh sistem eksitasi. Dalam kuadran atas, generator mendorong daya reaktif ke grid. Ini terjadi saat sistem eksitasinya tinggi atau over excited. Sedangkan kuadran bawah, generator menyerap daya reaktif dari grid. Ini terjadi saat sistem eksitasinya rendah atau under excited. Kemudian ada batas-batas operasi pada kurva. Kurva kapabilitas dibentuk oleh 4 batas utama yang saling berhitungan. Yang pertama ada batas arus stator atau batas MVA lingkaran luar. Batas arus stator adalah arus yang dibatasi oleh rating arus maksimum belitan stator untuk mencegah panas berlebih atau overheating. Bentuk dari arus stator tersebut yaitu busur lingkaran yang berpusat di titik asal. Batas arus stator menggunakan rumus daya semu yaitu S sama dengan P2 plus I2. Batas ini membatasi S maksimum. Yang kedua ada batas arus rotor atau batas eksitasi maksimum. Batas arus rotor adalah arus yang dibatasi oleh rating arus medan maksimum yang diizinkan untuk mencegah panas berlebih pada rotor. Bentuk dari arus rotor sendiri yaitu busur lingkaran yang berpusat pada sumbu P. Kondisi yang terjadi di area pembangkitan daya reaktif tinggi atau over excitation. Yang ketiga ada batas stabilitas ujung stator atau batas eksitasi minimum. Batas stabilitas ujung stator adalah dibatasi oleh risiko kehilangan sinkronisme atau loss of synchronism dan potensi pemanasan di ujung stator. Kondisi yaitu terjadi di area penyerapan daya reaktif tinggi atau under excitation. Yang keempat ada daya turbin atau batas mekanik. Batas daya turbin adalah dibatasi oleh daya mekanik maksimum yang dapat disuplai oleh prime mover atau turbin ke poros generator. Bentuknya yaitu garis vertikal lurus atau Pmax sama dengan konstan. Batas arus stator dan arus rotor adalah batas termal listrik, sedangkan batas daya turbin adalah batas mekanik, dan batas stabilitas ujung stator adalah batas stabilitas listrik. Generator harus memenuhi semua batas ini secara bersamaan. Yang keempat ada interpretasi dan implikasi operasi. Operasi optimal yaitu beroperasi mendekati batas kurva, misalnya di titik MVA nominal adalah efisien, tetapi membutuhkan kontrol yang ketat. Area operasi yang diizinkan dan aman berada pada area di dalam kurva. Yang pertama di sini ada over excitation atau Q positif, dengan generator bertindak sebagai sumber Q dan batasnya adalah arus rotor atau panas. Yang kedua ada under excitation atau Q negatif, generator bertindak sebagai penyerap Q dan batasnya adalah stabilitas ujung stator, risiko loss of synchronism.
Kurva ini digunakan oleh operator pembangkit dan AVR atau Automatic Voltage Regulator untuk memastikan generator tidak pernah beroperasi di luar batas aman. Batas-batas ini diprogram ke dalam sistem kontrol generator. Berikut adalah kesimpulan dari materi Generator Capability Curve. Generator Capability Curve adalah alat penting untuk mengamankan operasi generator sinkron. Kurva ini menetapkan batasan berdasarkan kondisi termal, stator dan rotor, dan batas stabilitas sistem. Kontrol eksitasi dan kontrol turbin harus bekerja sama untuk menjaga titik operasi generator di dalam area aman. Memahami kurva ini memungkinkan operasi generator pada kapasitas penuh dan efisiensi maksimum sambil menjaga keandalan jangka panjang. Yang terakhir yaitu Power Generation. Apa itu Power Generation? Power generation atau pembangkit listrik adalah proses mengubah energi primer, bahan bakar atau sumber alam, menjadi energi listrik yang dapat didistribusikan yang merupakan langkah awal dan krusial. Hukum kekekalan energi, listrik tidak diciptakan melainkan diubah dari bentuk energi lain seperti mekanik, kimia, dan termal. Komponen utama dari sistem tenaga power generation yaitu ada 3. Yang pertama ada pembangkitan, yaitu tempat energi diubah. Yang kedua ada transmisi, yaitu saluran tegangan tinggi. Dan yang ketiga ada distribusi, jaringan ke konsumen. Prinsip kerja pembangkit listrik yaitu proses pembangkitan listrik sebagian besar didasarkan pada induksi elektromagnetik menggunakan hukum Faraday. Yang pertama ada sumber energi primer, memberikan energi, misalnya memanaskan air menjadi uap atau menyediakan aliran air atau angin. Yang kedua ada prime mover, penggerak utama, mengubah energi primer menjadi energi mekanik berputar, misalnya turbin uap, turbin air, dan turbin gas. Yang ketiga ada generator atau alternator, menerima energi mekanik dari prime mover, di dalamnya putaran rotor atau magnet memotong operan stator menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan AC. Dan yang terakhir ada sistem kontrol, mengatur kecepatan prime mover untuk menjaga frekuensi misalnya 50 Hz dan mengatur eksitasi untuk menjaga ketegangan. Energi primer menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik. Sederhananya, prinsip kerja pembangkit listrik yaitu memutar magnet di dalam kumparan. Bagian yang kompleks adalah bagaimana kita mendapatkan putaran mekanik yang stabil dan terkontrol, atau prime mover. Klasifikasi utama sumber energi primer. Sumber energi di sini terbagi menjadi 2, yaitu tidak terbarukan dan terbarukan. Tidak terbarukan di sini akan cepat habis dan menyebabkan emisi karbon dioksida, sedangkan terbarukan yaitu berkelanjutan, emisi karbon rendah, tetapi seringkali bergantung pada cuaca atau intermittent. Transisi ke energi terbarukan adalah fokus utama dari industri saat ini. Kemudian, dari sumber energi tidak terbarukan, contoh pembangkit listriknya yaitu ada PLTU, dengan proses batu bara atau minyak dibakar, kemudian memanaskan air di boiler yang akan menghasilkan uap di tegangan tinggi dan akan memutar turbin uap. Kelebihan dari PLTU sendiri sumber daya melimpah, yaitu batu bara tersendiri, dan kapasitas yang besar. Kekurangannya yaitu emisi karbon dioksida yang tinggi dan membutuhkan air untuk pendingin. Yang kedua ada PLTG, prosesnya yaitu gas alam dicampurkan dengan udara, kemudian dibakar di ruang bakar hingga gas panas memutar turbin gas. Kelebihannya startup cepat dan fleksibel. Kekurangannya efisiensi standar lebih rendah dan harga gas alam fluktuatif. Pembangkit yang terakhir dari sumber energi tidak terbarukan yaitu ada PLTGU. PLTGU adalah teknologi termal paling modern dan efisien karena memanfaatkan energi panas buangan yang biasanya terbuang. Prosesnya yaitu gabungan dari PLTG dan PLTU. Gas buang panas dari turbin gas digunakan untuk menghasilkan uap, yaitu untuk siklus kedua. Kelebihan PLTGU sendiri yaitu efisiensi tertinggi di antara pembangkit termal, bisa mencapai hingga lebih dari 60%. Kontribusi globalnya mayoritas lebih dari 60%. Kemudian sumber energi terbarukan. Contoh jenis pembangkitnya yaitu ada 3 juga, yaitu ada PLTA dengan proses energi potensial air seperti waduk diubah menjadi energi kinetik dengan memutar turbin air. Kelebihannya yaitu bersih, operasi stabil, dan umur panjang. Kekurangannya membutuhkan area yang luas dan memberikan dampak pada ekologis. Yang kedua ada PLTB. Prosesnya yaitu energi kinetik angin, menyebabkan putar bilah turbin angin, kemudian menggerakkan generator. Kelebihannya yaitu bersih, biaya operasional yang rendah. Kekurangannya intermittent, bergantung angin, dan kebisingan hingga estetika. Dan pembangkit terakhir dari energi terbarukan sendiri ada PLTS. Prosesnya yaitu energi surya yang akan diubah langsung menjadi energi listrik DC melalui panel fotovoltaik, kemudian diubah menjadi AC oleh inverter. Kelebihannya yaitu bersih, lokasi fleksibel, biaya energi terus menurun. Kekurangannya yaitu intermittent, hanya di siang hari, membutuhkan area yang luas. Kontribusi global dari energi terbarukan sendiri yaitu peningkatan yang cepat saat ini mencapai 30%. Di sini kita akan membahas efisiensi dan tantangan dari materi power generation atau pembangkit listrik. Efisiensi sendiri yaitu ada 2, rasio antara energi listrik yang dihasilkan dengan energi primer yang digunakan yaitu 35% hingga 60%. Kehilangan energi terjadi terutama dalam bentuk panas. Load factor atau faktor beban yaitu rasio daya rata-rata yang dihasilkan terhadap daya maksimum. Pembangkit idealnya beroperasi dengan load factor tinggi. Tantangan utama dari pembangkit listrik yaitu ada 3, keseimbangan beban, menjaga pasokan dengan maksud permintaan secara real time. Yang kedua ada emisi karbon, mengurangi dampak lingkungan dari pembangkitan fosil. Yang ketiga ada integrasi intermittent renewables, memastikan stabilitas grid saat PLTS atau PLTB menyumbang porsi besar. Kesimpulan dari bab yang terakhir yang kita bahas hari ini, pembangkitan listrik adalah proses konversi energi yang memanfaatkan induksi elektromagnetik. Terdapat beragam teknologi dari yang konvensional atau fosil hingga modern terbarukan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Industri global bergerak menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan melalui adopsi energi terbarukan dan teknologi yang lebih efisien, misalnya PLTGU. Kunci keberhasilan sistem tenaga adalah menjaga keseimbangan frekuensi dan tegangan secara ketat.
Terima kasih dari saya bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.